Welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan, terima kasih ya selalu setia nonton Box Film. Semoga di awal tahun baru ini kita semua diberi kelancaran dan mudah-mudahan Mimin bisa selalu menghibur kalian, nemenin rebahan kalian. Makanya jangan lupa nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul War of Long yang dirilis tahun 2017. Film ini didasarkan pada peristiwa bersejarah nyata selama Perang Perancis melawan China pada tahun 1885. Tentara Prancis mengambil alih Jiangnan Guan yang terletak di provinsi Guangxi, berharap untuk melindungi negara mereka tercinta. Jenderal Feng Jicai berusia 70 tahun dan seorang putranya secara sukarela bergabung dalam pertempuran. Di awal cerita, Jenderal Feng Jicai berumur 70 tahun. Kita sebut saja tokoh sentral di film ini dengan sebutan Jenderal Feng biar lebih enaken. Saat itu ia bergegas pergi ke kawasan markas Perancis untuk menyelamatkan anaknya yang telah ditawan oleh mereka. Kemudian semua rombongan menyeberangi sungai, namun malah diserang oleh sekelompok buaya ganas. Hingga mereka sanggup menghindar, namun seekor kuda tidak berhasil diselamatkan. Sesampainya di sana, Jenderal Feng bernegosiasi dengan Jenderal Longmark ingin membayar tebusan demi membebaskan anaknya. Sang anak pun dibebaskan. Ia bernama Feng Jiangxian, ditawan karena telah bergabung menjadi pejuang pasukan Qing di Vietnam. Feng kesal, langsung memecut anaknya karena ia pergi ke Vietnam tanpa seizinnya. Yinan yang merupakan tunangan dari Jiangxian menenangkan Jenderal Feng agar lebih bisa mengontrol diri. Setelah berhasil ditebus, rekan-rekan Jiangxian berteriak meminta tolong ingin dibebaskan dari penjara. Suasana memanas, kedua belah pihak saling mengacungkan senjata. Seorang penerjemah berusaha melerainya sehingga mereka kembali menurunkan senjata. Letnan Longmark meminta tebusan yang banyak jika ingin seluruh tawanan dibebaskan. Feng dan Yinan terpaksa menyerahkan semua barang berharga yang mereka miliki. Setelah terkumpul, harga tebusan hanya bernilai untuk 2 orang saja. Musim gugur 1884 pada tahun ke-10 di bawah pemerintahan Kaisar Guangzhou. Tentara Qing atau tentara China dikalahkan Vietnam sehingga tentara Prancis yang pada saat itu bersekutu dengan Vietnam mulai menyerang China di Guangxi. Di kantor markas besar Prancis ada jenderal tertinggi didampingi seorang sekretaris asal Vietnam bernama Ruan Yu. Si jenderal berencana akan mengambil alih satu persatu wilayah dengan cara membantai setiap desa-desa kecil dan menggali kuburan massal. Dikerahkanlah pasukannya mulai mengeksekusi warga desa. Longmark, si letnan asal Afrika, memimpin pasukan mengumpulkan warga desa ke tengah lapang lalu menghabisi semuanya. Setelah Jenderal Feng mengetahui penyerangannya, ia mencoba menuliskan surat untuk dikirim ke Kaisar, menceritakan semua konflik kekejaman yang telah dilakukan pasukan Perancis. Ia menyatakan bersedia memimpin kembali pasukan bertempur melawan musuh. Surat pernyataan Jenderal Feng telah sampai ke tangan sang ratu. Seorang anggota tidak setuju atas isi surat dari Feng. Mengetahui Jenderal Feng pernah menjabat sebagai Panglima Provinsi Guangxi beberapa tahun yang lalu, kemungkinan kemampuan perangnya telah berkurang. Si anggota pun beranggapan pernyataan Jenderal Feng akan menghancurkan rencananya yang sedang berusaha bernegosiasi dengan Menteri Perancis. Tuan Peng sebagai perwakilan istana menyampaikan bahwa Kaisar tidak dapat memberi dukungan penuh atas permintaannya ingin menjadi komandan perang. Namun ia diberi wewenang sebagai asisten dari Panglima Su Yin Kui. Feng pun meminta dana untuk memberi upah dan makanan bagi prajurit serta perlengkapan perang yang memadai. Untuk urusan itu Tuan Peng telah serahkan kepada Tuan Wang sebagai penanggung jawabnya. Di tengah kota, ada sekelompok penduduk berduyun-duyun pergi meninggalkan desa tempat tinggalnya. Mereka ketakutan karena pasukan Perancis sedang gencar-gencarnya membantai setiap desa yang tersebar di kawasan Guangxi. Di markas besar Perancis, komandan mengumpulkan ribuan pasukan bersiap menyambut perang besar melawan China di kawasan Guangxi. Di perjalanan, si jenderal mendapatkan perintah dari komando tertinggi untuk segera mundur karena belum saatnya menyerang lebih jauh lagi masuk ke kawasan Guangxi. Namun si jenderal tidak ingin mundur. Ia kerahkan Letnan Longmark memimpin pasukan Vietnam menyerang kota Longlin. Terjadilah pertempuran yang dimana pasukan Haiki, salah satu divisi pasukan Cina, berhasil dibantai oleh serangan Prancis yang dipimpin Letnan Longmark.
Mengetahui itu, Jenderal Feng nekat ingin melakukan serangan balik mengerahkan pasukannya ke kota Longlin, sehingga Su Yinkui marah besar. Feng berani bertindak tanpa seizinnya. Demi menempuh jalur cepat ke kota Longlin, Jenderal Feng beserta anak buahnya masuk ke dalam gua Kars. Kemudian, mereka harus menyelam beberapa kilometer menuju mulut goa berikutnya. Malam harinya, mereka semua mengepung pasukan Letnan Longmark di tengah hutan. Serangan kejutan membuat mereka terpojok, sehingga Longmark mencoba kabur namun ia kembali masuk perangkap. Setelah si Jenderal tahu Longmark telah ditangkap pasukan Feng, ia perintahkan Ruan Yue karena menguasai bahasa Vietnam dan China pergi ke markas besar Jenderal Feng untuk melakukan negosiasi agar Longmark dibebaskan. Panglima Su Yinkui mulai dihasut oleh Tuan Wang, si pejabat yang kini mengelola dana perang. Ia mendesak Panglima Su Yinkui agar bertindak tegas terhadap Jenderal Feng yang suatu saat bisa saja merebut jabatan tertingginya sebagai seorang panglima komandan perang. Longmark dan satu anak buahnya diikat di tengah lapang. Feng mendekatinya kemudian melepaskan ikatan Longmark. Ia diberi pedang dan mengajaknya bertarung sampai mati. Feng melarang prajurit turut membantu pertarungan mereka. Nampaknya serangan Longmark membuat Feng sedikit kewalahan hingga ia terpental. Jiang Xian memohon agar Feng hentikan pertarungan. Meskipun tubuhnya telah cedera, Feng ingin tetap melanjutkan pertarungannya sampai akhir. Setelah itu, Panglima Su Yinkui dan Tuan Wang datang ke kawasan Jenderal Feng untuk menyerahkan bantuan senjata dan dana bagi prajurit perang. Kemudian, Su Yinkui memberikan satu buah senjata api kepada Feng yang dikirim dari sekretaris istana. Sebelum peperangan besar dimulai, seluruh warga termasuk keluarga Feng diungsikan ke Liuzhou untuk sementara waktu. Karena tidak menjamin kemenangan, setidaknya warga dapat diselamatkan. Seluruh pasukan di bawah komando Jenderal Feng mulai berangkat ke medan perang sambil membawa peti mati yang dimana jika seandainya Feng gugur, ia ingin langsung dimasukkan ke dalam peti mati tersebut. Feng merencanakan strategi di mana antara Gunung Daking dan Gunung Fengwei akan dibangun dinding setinggi 3 meter lalu menggali lubang atau parit di dekat dindingnya. Itulah yang nantinya menjadi pintu gerbang utama dan kedua, lalu membangun kubu pertahanan di lereng Gunung Daking dan menyiapkannya sebagai garis pertahanan pertama. Untuk mengejar waktu, para prajurit mulai dikerahkan membangun dinding pertahanan di kedua area. Di sini mulai terjadi masalah ketika para prajurit mengeluhkan jatah makanan yang tidak sesuai. Hari itu Ruan Yue dan pengawalnya datang untuk melakukan negosiasi membebaskan Longmark ditukar dengan 20 orang tawanan China. Setelah Feng mengatakan Longmark telah tewas, salah satu pengawal marah, nyaris terjadi keributan. Feng melerai mereka, kemudian ia memberikan Ruan Yue sebuah lonceng dan kalung jam sebagai hadiah bagi si komandan Perancis. Si komandan marah. Hadiah dari Feng ia lempar karena dianggap suatu penghinaan besar. Jenderal Feng mendapatkan kabar prajuritnya sedang mengeluh masalah bayaran dan makanan yang tidak adil. Dikarenakan pasukan Huai yang merupakan prajurit dari Panglima Su Yinkui mendapatkan bayaran lebih banyak. Seseorang datang melaporkan prajurit Feng sedang berkelahi dengan prajurit Huai. Jenderal Feng langsung menghampiri mereka ke lapangan. Di sanalah Feng mulai curiga dana perang telah diselewengkan Tuan Wang. Jiang Xian diperintah untuk segera menangkap Tuan Wang. Setelah itu ia diikat di tengah lapang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari arah lain, Panglima Su Yinkui bergegas pergi untuk menghentikan tindakan Feng. Karena teridentifikasi telah melakukan korupsi, maka Jenderal Fang tidak segan memenggal kepala Tuan Wang. Panglima Su Yinkui terlambat menghentikannya, sehingga prajurit Huai dan prajurit Feng bersih tegang. Jenderal Feng mengajak Panglima Su Yinkui bicara empat mata. Ia menunjukkan bukti kejahatan Tuan Wang. Jika kasus itu sampai ke Kaisar, maka Panglima Su Yinkui pun dapat terseret ke dalam masalah tersebut. Ternyata hampir semua pejabat yang mendampingi Panglima Su Yinkui mengetahui tindakan korupsi tersebut yang dianggap sudah biasa di pemerintahan. Panglima Su Yinkui terpaksa membakar berkas catatan Tuan Wang. Semakin hari, pasukan Jenderal Feng terus gencar memasuki markas musuh untuk membebaskan para tawanan dengan cara melakukan serangan kejutan. Digempurlah dengan bom hingga tidak menyisakan sedikit pun tentara musuh yang masih hidup, hingga semua tawanan berhasil dibebaskan.
Kemudian, sebagian kelompok ditugaskan melakukan misi menghancurkan gudang senjata musuh. Yinan ikut serta di dalam misi tersebut. Seperti biasa, mereka akan menyelam melewati gua sebagai jalur rahasia yang paling aman. Namun, setelah nyaris naik ke permukaan, ternyata musuh telah memasang jebakan. Setengah dari mereka tewas. Untungnya Yinan berhasil selamat. Ia terpaksa kembali lagi dengan sekuat tenaga menyelam ke dalam gua. Dikarenakan misinya gagal, kini prajurit dikerahkan ke area sungai untuk menyerang kapal pembawa persediaan senjata dari Vietnam. Sedangkan di tempat lain sejumlah meriam mulai dipasangkan di gerbang utama dan kedua. Kini kapal musuh telah tiba. Semua prajurit bersiap menyerang. Sayangnya mereka keduluan digempur senjata mesin yang disembunyikan di balik kapal. Ditambah kekuatan prajurit Vietnam yang ikut memberendelkan senjata sehingga membabat habis pasukan Jenderal Feng. Yinan bersama kelompok perempuan yang lain berlari masuk ke dalam sungai, namun yang bertahan hanya 2 orang. Mereka menyelam berusaha menenggelamkan rakit musuh. 1 orang tewas, yang bertahan tinggal Yinan. Ia berhasil membantai semua prajurit Vietnam. Jenderal Feng membunyikan trompet pertanda perang besar akan dimulai. Yinan kepergok dan tertangkap musuh. Ia dibawa ke markas besar Perancis. Jenderal Feng menempatkan Jiang Shan memimpin batalion supervisi untuk mengawasi di gerbang kedua. Diberi wewenang menembak prajurit yang berani kabur dari medan perang. Di dalam gudang, Ruan Yu mendatangi Yinan. Ia memberikan secari kertas agar dapat melarikan diri dari sana. Hingga Yinan berhasil kabur ke dalam hutan berusaha menghindar dari tembakan dan kejaran tentara. Peperangan besar pun dimulai. Senjata meriam menjadi awal penyerangan antara keduanya. Setelah pengeboman, kini musuh mengerahkan kekuatan serangan pasukan Vietnam. Prajurit Feng menghalau mereka dengan serangan meriam. Perancis membalas kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Sebagian prajurit kabur dari gerbang utama menuju gerbang kedua. Jiang Shan sebagai pemimpin batalion gerbang kedua melarang prajurit kabur dari medan tempur. Mereka semua menolak dan memohon agar diizinkan masuk gerbang. Sesuai perintah dari Jenderal Feng, jika ada prajurit yang berani kabur, maka Jiang Shan diberi wewenang menembaknya. Dengan terpaksa, ia pun menghabisi mereka semua. Pertempuran semakin sengit. Pasukan Vietnam terus dihalau hingga mereka dibantai habis, membuat Jenderal Prancis marah dan memilih meluncurkan kembali serangan meriam. Jenderal Feng kerahkan sisa prajurit ke sisi hutan dikarenakan pasukan Prancis sedang berusaha ingin menguasai Daking. Si jenderal geram hingga ia membalas kembali serangan meriamnya. Setelah senjata meriam habis dihancurkan, pasukan Feng memilih bertarung manual menggunakan pedang menyerang balik pasukan Perancis. Jiang Shan keluar dari gerbang kedua membantu pertempuran ke area hutan hingga seluruh pasukan musuh berhasil dilumpuhkan. Di malam hari, Jenderal Feng berusaha menyusun rencana meskipun kondisinya semakin genting. Mengingat hampir setengah dari pasukannya telah tewas, ia tidak mau mundur apapun yang terjadi. Saat itu rekan seperjuangan Jiang Shan memohon agar diizinkan mundur dari medan perang. Ia memiliki seorang adik yang telah lumpuh akibat perang di Vietnam. Rekannya takut mati dan meninggalkan adiknya yang sudah tidak bisa hidup sendiri. Jiang Shan tidak tega dan terpaksa ia mengingkari sumpahnya. Esok harinya, pasukan Prancis dikepung serangan batu ketika melewati tebing Hongshan. Yinan menjadi salah satu divisi bendera hitam, terus berusaha menghalau kiriman amunisi bagi pasukan Prancis. Ada kejadian mengejutkan ketika Jiang Shan bersama rekannya tertangkap oleh prajurit dan dibawa ke hadapan Jenderal Feng atas kasus percobaan melarikan diri dari medan pertempuran. Feng tidak menyangka Jiang Shan melakukan hal itu. Ia sangat terpukul dan terpaksa harus menghadapi hukuman mati. Ia tidak mampu membunuh anaknya sendiri. Feng hanya meninggalkan senjata di dekat Jiang Shan. Jiang Shan berjanji akan terus berperang di alam yang lain. Kemudian ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Kali ini pasukan Perancis terus meluncurkan serangan meriam ke arah Bukit Daking. Feng semakin terdesak, tidak ada cara lain. Sudah saatnya ia harus menjalankan misi terakhir, membakar gudang bawah tanah yang terletak di kaki gunung Xiaoqing. Melihat pasukan Feng mulai terdesak, Perancis serentak menyerang bersama kekuatan pasukan Vietnam. Dihalaulah oleh puluhan bom. Setelah itu, pasukan Feng balas menyerang hingga terjadilah pertarungan sengit. Si jenderal sudah bisa menebak pertarungan pedang memang keahlian pasukan Feng. Ia yakin Feng pasti menang. Ia perintahkan luncurkan meriam ke arah mereka meskipun bala tentaranya harus ikut kena tembak.
Mei beserta anak buahnya mulai mempersiapkan membakar gudang bawah tanah. Setelah siap, ia perintahkan anak buahnya pergi sejauh mungkin dari kawasan dan Mei memilih mengorbankan dirinya. Terjadilah ledakan besar yang berhasil melumpuhkan musuh. Setelah itu, semua pasukan China menyerang secara serentak menghabisi pasukan Perancis yang masih tersisa. Si jenderal ingin meluncurkan lagi serangan meriam, namun bola meriam mereka telah habis total hingga pasukan Perancis dinyatakan kalah telak. Pada tahun 1885, kolonial Perancis hengkang dari negara Cina. Ruan Yue kerap kali sering mengalami pelecehan seksual dari si jenderal. Ia sudah lelah dan tidak ingin mengikutinya lagi. Si jenderal terpaksa menembak mati Ruan Yue. Di atas tebing, Jenderal Feng menyaksikan kepergian pasukan Perancis. Ia menyalakan rokok dengan korek api pemberian anaknya. Dari arah belakang, Yinan menyaksikan kesedihan dari Jenderal Feng. Dan cerita pun berakhir. Kekalahan Prancis di jalur Jenan membuka jalan bagi kehancuran administrasi Jules Ferry. Ia adalah salah satu pendiri Prancis baru. Sejak itu, pasukan Prancis tak pernah lagi melintasi jalur Jenan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.